Ini adalah 15 tanda orang ber-IQ rendah. Apakah kamu memiliki salah satu tandanya atau malah semua? Yang pertama, sulit memahami konsep abstrak. Menurut American Psychological Association, orang ber-IQ rendah hanya bisa membayangkan apa yang mereka bisa percayai, mereka bisa sentuh, dan mereka bisa lihat. Makanya jangan ngomongin tentang strategi ataupun ide-ide dengan orang yang ber-IQ rendah, karena mereka nggak bisa bayanginnya. Tidak bisa berpikir secara jangka panjang. Orang dengan IQ rendah cenderung mengambil keputusan secara impulsif. Mereka fokus sama kesenangan jangka pendek tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Contohnya, mereka biasa memilih ngapain nabung, mending seneng-seneng sekarang. Tapi nanti ketika tagihan datang, mereka bingung, kenapa ya hidupnya kok selalu gitu-gitu aja? Ini disebut short term bias, ciri khas dari kemampuan berpikir yang dangkal. Nomor 3, mudah marah dan juga reaktif. Daniel Goleman bilang, orang dengan IQ rendah sulit mengontrol emosi mereka. Mereka cenderung defensif saat ada yang mengkritik. Padahal orang ber-IQ tinggi menganggap kritikan itu sebagai bentuk refleksi loh teman-teman. Nomor 4, selalu merasa paling benar. University of Michigan bilang bahwa orang dengan IQ rendah cenderung tidak memiliki yang namanya self-reflection. Mereka akan selalu menganggap diri mereka benar, walaupun fakta mengatakan yang sebaliknya. Itu kenapa orang ber-IQ rendah selalu tidak bisa berkembang dan hanya jalan di situ-situ saja teman-teman. Nomor 5, malas belajar hal baru. Psychological Science menyebutkan bahwa fenomena ini namanya adalah cognitive laziness, yaitu di mana otak cenderung menghindari sebuah tantangan teman-teman. Makanya orang ber-IQ rendah tidak mau menyelesaikan masalah, membaca buku, ataupun belajar hal baru. Makanya mereka jadi situ-situ aja skillnya. Nomor 6, gampang percaya sama hoax. Cambridge Brain Science menemukan fakta bahwa orang ber-IQ rendah susah membedakan yang mana namanya fakta dan juga opini teman-teman. Orang dengan IQ rendah lebih mudah percaya sama hoax karena mereka menilai informasi berdasarkan perasaan, bukan bukti. Nomor 7, kurang rasa ingin tahu. Dalam artikel Scientific American menjelaskan bahwa orang dengan IQ tinggi itu cenderung lapar sama informasi teman-teman. Mereka cenderung penasaran terus akan sesuatu yang baru. Sebaliknya, orang dengan IQ rendah cepat puas dengan pengetahuannya yang dangkal. Mereka jarang bertanya kenapa, karena mereka merasa udah cukup tahu. Padahal rasa penasaran adalah bahan bakar utama dari perkembangan otak. Yang ke-8, suka mengeneralisasi. Orang dengan IQ rendah suka mengambil kesimpulan dengan pengalaman yang terbatas. Contohnya, kalau mereka ketipu sama salah satu suku, mereka akan menganggap semua suku tersebut memiliki sifat yang sama, teman-teman. Makanya buat teman kalian yang rasis, jangan-jangan dia. Yang ke-9, gampang dipengaruhi sama orang lain. Orang IQ rendah itu sering percaya sama opini publik daripada mereka mencarinya sendiri. Makanya orang IQ rendah ini favoritnya tokoh-tokoh politikus teman-teman, biar gampang dapat suara. Yang ke-10, kurangnya empati. Harvard University menemukan ada hubungannya antara IQ dengan kemampuan empati kognitif atau kemampuan memahami dan juga merasakan perasaan orang lain teman-teman. Makanya kalau ada teman kalian yang kayak nggak punya empati, ya berarti dia. Yang ke-11, humor mereka dangkal. Orang dengan IQ tinggi cenderung menyukai humor-humor seperti humor sarkasme ataupun dark humor. Sebaliknya, orang dengan IQ rendah menyukai humor-humor seperti ejekan ataupun pukulan-pukulan yang kasar, teman-teman. Intinya humor-humor yang tidak perlu proses untuk kita menikmati humornya. Yang ke-12, nggak bisa fokus lama. Cognitive Psychology Review tahun 2015 menjelaskan bahwa IQ rendah berhubungan dengan lemahnya working memory, yaitu kemampuan otak untuk menahan informasi sementara. Akibatnya, mereka gampang terdistraksi dan sulit mempertahankan perhatian dalam waktu lama. Misalnya, saat membaca 2 paragraf saja, mereka sudah kehilangan fokus di tengah jalan, teman-teman. Yang ke-13, mereka cenderung impulsif dan sering mengambil keputusan yang bodoh. Penelitian di Frontiers in Human Neuroscience tahun 2013 menemukan bahwa orang dengan IQ rendah lebih impulsif karena fungsi kontrol diri di otaknya atau di bagian prefrontal cortex lemah. Mereka sering bertindak dulu, baru mikirnya belakangan. Contohnya, mereka sering memberi barang mahal cuma karena diskonnya besar, tanpa mereka mempertimbangkan apakah mereka sebenarnya butuh atau tidak. Yang ke-14, mereka menolak fakta yang bertentangan dengan kepercayaannya. Nature Human Behavior menyebutkan bahwa orang dengan IQ rendah itu hanya mau menerima informasi yang sesuai dengan apa yang sudah mereka percayai dan menolak fakta yang berlawanan. Akibatnya mereka hanya hidup di bubble mereka sendiri tanpa mau menerima yang namanya kemajuan ataupun kritisi. Ada nomor 15, mereka nggak punya kesadaran diri. Menurut Dunning-Kruger Effect, mereka orang yang tidak kompeten biasanya adalah orang yang paling percaya diri teman-teman. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya kemampuan mereka itu belum banyak. Makanya ironisnya semakin rendah IQ seseorang, semakin tinggi keyakinannya bahwa dia pintar. Akhirnya dunia kita diisi oleh orang-orang bodoh yang berisik. Jadi gimana? Setelah menonton 15 tanda berikut, apakah kamu mempunyai salah satu tandanya? Ataukah kamu tahu ada tokoh, organisasi, ataupun grup yang memiliki tanda-tanda seperti itu? Kasih tahu di kolom komentar ya.